Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Harningsih dari kelas 9B. Saya akan menjelaskan materi tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada tumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Perkembangbiakan pada makhluk hidup berfungsi untuk melestarikan jenis baik pada tumbuhan maupun pada hewan. Begitu pula pada tumbuhan yang berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan Angiospermae adalah tumbuhan yang bakal buahnya terletak di ruang tertutup atau berada di dalam bakal buah. Perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi dua macam, yakni perkembangbiakan secara vegetatif dan perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae. Perkembangbiakan vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak melibatkan pertemuan antara induk jantan dan betina. Perkembangbiakan secara vegetatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Tidak didahului oleh fertilisasi. 2. Tidak membutuhkan dua indukan melainkan hanya satu induk saja. 3. Keturunan atau anaknya berasal dari bagian tubuh induknya. 4. Menghasilkan organisme yang sifatnya identik atau sama persis dengan induknya. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan Angiospermae dibedakan menjadi perkembangan vegetatif alami dan perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif alami. Cara-cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Tunas. Tunas adalah bagian tumbuhan yang baru tumbuh di sekitar tumbuhan induk. Ada dua tipe tunas, yakni tunas adventif dan tunas biasa. Umbi. Umbi adalah akar tumbuhan yang membesar dan berisi. Contoh umbi batang adalah kentang dan singkong. Umbi akar contohnya wortel. Umbi lapis contohnya bawang merah. Stolon. Batang tersebut dapat menghasilkan tumbuhan baru pada ujungnya. Rizoma. Rizoma adalah batang yang menjalar di dalam tanah. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan sengaja dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan hasil tanaman yang banyak, sifatnya unggul dan berkualitas. Para petani tebu banyak dikembangbiakan secara stek karena hemat biaya tetapi hasilnya melimpah. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan memiliki beberapa karena Perkembangbiakan secara vegetatif buatan memiliki beberapa kelebihan-kelebihan sebagai berikut. Menghasilkan tumbuhan yang sifatnya sama persis dengan tanaman induk, dapat memperoleh sifat unggulan pada tumbuhan, tumbuhan lebih cepat berbuah dibandingkan secara vegetatif generatif, menghasilkan tumbuhan yang lebih kuat dan banyak buahnya. Selain stek, cara perkembangbiakan vegetatif buatan lainnya antara lain sebagai berikut. Merunduk. Merunduk disebut juga sebagai metode layering atau merundukkan batang ke dalam tanah. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merunduk tanaman adalah sebagai berikut. 1. Runduklah cabang dan tumbuhan. 2. Tanam cabang tumbuhan tersebut. 3. Potong dan tanam tangkai tumbuhan yang dirundukkan. Terdapat dua macam cara merunduk, yakni merunduk biasa dan merunduk majemuk. Menempel atau okulasi. Okulasi adalah teknik perkembangbiakan tanaman secara vegetatif dengan cara menempelkan mata tunas tumbuhan dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman yang baru. Cangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan cara menumbuhkan akar pada bagian batang tanaman. Cangkok dilakukan dengan tujuan mendapatkan keturunan yang cepat berbuah tetapi sifatnya sama dengan indukannya. Menyambung atau mengenten. Menyambung atau mengenten adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas dua tanaman yang sejenis. Mengenten dilakukan dengan tujuan menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae. Pada perkembangbiakan generatif, sel telur dan sel sperma mengalami fertilisasi sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji. Perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui 3 tahapan, yakni polinasi atau penyerbukan, pembuahan atau fertilisasi, penyebaran biji, dan perkecambahan.
Polinasi atau penyerbukan. Polinasi atau penyerbukan merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Penyerbukan berdasarkan asal serbuk sari dibedakan menjadi 4 macam sebagai berikut. 1. Penyerbukan sendiri, autogami. Serbuk sari yang menempel pada putik berasal dari bunga itu sendiri. 2. Penyerbukan tetangga, geitonogami. Serbuk sari yang menempel pada kulit putik dari bunga lain pada tumbuhan itu juga. 3. Penyerbukan silang, allogami atau xenogami. Serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga tumbuhan lain dan tumbuhan asal polen masih tergolong jenis yang sama. 4. Penyerbukan bastar, hidridogami. Serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari bunga pada tumbuhan lain yang berbeda jenis atau setidaknya memiliki sifat satu beda. Penyerbukan pada tumbuhan terjadi karena ada perantara yang membantu, maka angin berperan sebagai perantara penyerbukan. Berdasarkan perantaranya, penyerbukan dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain sebagai berikut. Anemogami. Anemogami merupakan tanaman yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Entomogami. Entomogami merupakan penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan dengan perantara burung. Chiropterogami. Chiropterogami merupakan penyerbukan dengan perantara kelelawar. Antropogami. Antro atau pogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh manusia. Fertilisasi atau pembuahan. Setelah melalui proses penyerbukan, tahap perkembangbiakan selanjutnya adalah pembuahan atau fertilisasi. Proses pembuahan pada tanaman Angiospermae disebut pembuahan ganda. Penyebaran biji. Setelah terjadi pembuahan, maka bakal biji akan berkembang menjadi biji. Penyebaran biji yang jauh dari pohon induk akan meningkatkan peluang biji untuk tumbuh dan berkembang dengan baik menjadi individu baru. Proses penyebaran biji dapat terjadi secara alami atau dengan bantuan manusia. Macam-macam perantara dalam penyebaran biji antara lain sebagai berikut. Anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji dengan dibantuan angin. Hidrokori. Hidrokori merupakan proses penyebaran biji yang dibantu oleh air. Zukuri. Zukuri merupakan proses penyebaran biji dengan bantuan hewan. Penyebaran biji zukuri dibedakan menjadi 4 macam, yakni entomokori, chiropterokori, ornitokori, dan mamokori. Antropokori. Antropokori adalah penyebaran biji dengan bantuan manusia yang dapat terjadi secara sengaja ataupun tidak sengaja. Perkecambahan. Biji yang jatuh ke tanah akan mempersiapkan atau mengistirahatkan dirinya untuk melakukan tahapan pertumbuhan selanjutnya. Ada 2 tipe perkecambahan, yakni perkecambahan epigeal dan perkecambahan hipogeal. Perkembangan hidup tumbuhan Angiospermae. Tumbuhan mengalami perkembangan hidup yang dimulai ketika inti sel kelamin jantan dan betina bersatu membentuk zigot. Perkembangan hidup Angiospermae dimulai ketika terjadi penyerbukan antara serbuk sari dengan kepala putik. Satu inti sel sperma akan membuahi inti sel telur atau ovum yang membentuk zigot, dan satu inti sel sperma yang lain membuahi inti kandung lembaga sekunder membentuk endosperma atau cadangan makanan. Setelah terjadi pembuahan, maka bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah berkembang menjadi buah sehingga menyelubungi biji. Perkembangbiakan tumbuhan Gymnospermae. Tumbuhan Gymnospermae merupakan tumbuhan yang bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat perkembangbiakan yang disebut strobilus. Pada strobilus jantan terdapat mikrosporangia yang di dalamnya terdapat sel-sel sporangia yang akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan mikrospora. Setiap bakal biji mengandung megasporangium. Sel dalam megasporangium akan mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan megaspora. Apabila serbuk sari menempel pada lubang bakal biji, maka akan terjadi penyerbukan yang berlanjut pada pembuahan.
Perkembangbiakan tumbuhan paku. Tumbuhan paku dapat berkembang biak secara vegetatif maupun secara generatif. Pertumbuhan vegetatif pada tumbuhan paku menggunakan struktur rizoma. Adapun perkembangbiakan secara generatif terjadi melalui proses fertilisasi. Tumbuhan paku memiliki kotak spora yang akan pecah ketika kadar airnya berkurang. Fertilisasi menghasilkan zigot yang tumbuh dan berkembang menjadi pertumbuhan paku yang baru. Perkembangbiakan tumbuhan lumut. Lumut dapat mereproduksi secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual vegetatif dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya melalui pembentukan tunas, gema, penyebaran spora, dan fragmentasi. Reproduksi seksual generatif dilakukan dengan cara peleburan antara sel gamet jantan spermatozoid dan gamet betina ovum. Spermatozoid dihasilkan oleh alat kelamin jantan antheridium, sedangkan ovum dihasilkan oleh alat kelamin betina archegonium. Fase vegetatif dikenal sebagai generasi sporofit, yaitu fase yang menghasilkan spora. Sebaliknya, fase generatif disebut sebagai generasi gametofit. Pada generasi gametofit terbentuk gamet jantan dan gamet betina, maka akan terbentuk zigot yang kemudian tumbuh menjadi sporofit. Sporofit melalui sporogonium akan menghasilkan spora. Spora yang jatuh pada tempat yang sesuai akan tumbuh membentuk protonema, kemudian berkembang menjadi lumut dewasa. Teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan. Beberapa macam teknologi perkembangbiakan pada tumbuhan antara lain sebagai berikut. Hidroponik. Hidroponik merupakan cara penanaman tumbuhan dengan menggunakan larutan nutrisi dan mineral dalam air tanpa menggunakan tanah. Vertikultur. Vertikultur adalah metode penanaman tanaman dengan membuat instalasi vertikal secara bertingkat. Kultur jaringan tanaman. Kultur jaringan tanaman merupakan metode budidaya tanaman dengan cara mengambil bagian berupa sel atau jaringan untuk ditimbulkan dalam media eksplan. Perkembangan pada hewan. Hewan adalah makhluk hidup yang memiliki dua cara berkembang biak, yaitu secara vegetatif, aseksual, dan secara generatif, seksual. Reproduksi hewan secara vegetatif, aseksual. Hewan dapat berkembang biak dengan cara vegetatif atau perkembangbiakan secara aseksual melalui berbagai cara. Cara fragmentasi. Fragmentasi adalah cara perkembangbiakan hewan yang dilakukan dengan membelah tubuh menjadi bagian-bagian tubuh yang membentuk individu baru. Hewan yang berkembang biak dengan cara fragmentasi dapat diamati pada hewan cacing planaria. Cara partenogenesis. Partenogenesis adalah cara perkembangbiakan aseksual di mana hewan mengalami perkembangan sel kelamin betina berkembang menjadi individu baru tanpa melalui tahapan proses pembuahan atau fertilisasi. Cara berkembang biak partenogenesis dapat ditemui pada hewan seperti lebah, kecoa, semut, dan lain-lain. Pembentukan tunas. Pembentukan tunas adalah cara berkembang biak pada hewan di mana berlangsung pada tubuh induk untuk menghasilkan keturunan. Hewan yang berkembang biak dengan pembentukan tunas seperti hidra, obelia, ubur-ubur, porifera, dan coelenterata. Reproduksi hewan secara generatif, seksual. Hewan yang berkembang biak dengan cara generatif umumnya memiliki sel kelamin baik sel kelamin jantan atau sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif dilakukan dengan cara perkawinan yang terjadi antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Perkembangbiakan seksual ini terbagi menjadi 3 kelompok hewan, yaitu hewan berkembang biak dengan cara bertelur, ovipar, hewan berkembang biak dengan cara melahirkan, vivipar, dan hewan berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan, opovivipar. Cara bertelur, ovipar. Ovipar adalah cara berkembang biak hewan dengan mengeluarkan telur yang berasal dari dalam tubuhnya. Hewan yang memiliki kemampuan bertelur hanya terjadi pada hewan betina sebagai induk. Hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar
memiliki ciri-ciri berikut. 1. Induk hewan harus mengerami telurnya dalam jangka waktu tertentu hingga menetas. 2. Induk hewan tidak memiliki daun telinga. 3. Induk hewan tidak memiliki kelenjar susu. 4. Induk hewan tidak menyusui anaknya. Berikut contoh beberapa hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar. 1. Hewan jenis unggas, ayam, bebek, angsa, burung. 2. Hewan jenis ikan, lele, koi, emas, nila. 3. Hewan jenis reptil, ular, kadal, buaya, biawak. 3. Hewan jenis amfibi, katak, kodok. Cara melahirkan pipipar. Pipipar adalah cara berkembang biak hewan dengan cara melahirkan anak setelah mengalami masa kehamilan. Hal ini terjadi karena sel kelamin jantan bertemu dengan sel kelamin betina sehingga mengakibatkan terjadinya pembuahan sel telur sperma. Hewan dengan cara perkembangbiakan pipipar memiliki ciri-ciri berikut. 1. Induk hewan memiliki kelenjar susu. 2. Induk hewan memiliki daun telinga. 3. Induk hewan memiliki tubuh yang ditutupi oleh bulu atau rambut. 4. Induk hewan menyusui anak yang dilahirkannya. Cara bertelur dan melahirkan. Opopipipar. Opopipipar adalah cara berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan. Hewan yang berkembang biak opopipipar terjadi dengan cara hewan akan menghasilkan telur terlebih dahulu. Lalu telur tersebut disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas. Individu yang telah menetas akan dikeluarkan dari tubuh induknya dengan cara melahirkan. Reproduksi hewan secara metamorfosis. Metamorfosis pada hewan dibagi menjadi dua macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna pada hewan dikenal dengan holometabola. Metamorfosis sempurna meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: telur, larva, pupa, imago atau dewasa. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna pada hewan dikenal dengan istilah hemimetabola. Metamorfosis tidak sempurna terjadi melalui tahapan-tahapan seperti berikut: telur, nimfa, imago atau dewasa. Teknologi perkembangbiakan reproduksi hewan. Salah satu teknologi yang dimanfaatkan manusia dalam bidang biologi adalah teknologi mengenai perkembangbiakan pada reproduksi hewan. Inseminasi buatan. Inseminasi buatan adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara memasukkan cairan sperma yang berasal dari sel kelamin jantan ke dalam saluran reproduksi induk hewan betina. Cloning. Cloning adalah proses reproduksi modern dengan bantuan teknologi dengan cara aseksual tanpa melalui tahap fertilisasi. Prinsip cloning adalah dengan menyalin materi genetik DNA dari suatu individu dan memasukkannya ke dalam suatu embrio untuk menggantikan materi genetik embrio tersebut. Embrio akan tumbuh menjadi suatu individu baru dengan materi genetik yang sama persis dengan individu